Oke, sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita perlu tahu dulu pecahan yang seperti apa yang bisa disederhanakan. Jangan-jangan pecahan itu udah sederhana, ngapain kita sederhanakan lagi, ya kan? Nah, sekarang kakak akan jelaskan pecahan yang bisa disederhanakan itu yang seperti apa. Oke, suatu pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Nah, kayak gimana itu, Kak? Oke, kakak beri contoh, misalnya 4/6. Perhatikan, di sini pembilangnya yaitu 4 dan penyebutnya yaitu 6. Nah, kita cek nih, ada nggak angka yang bisa membagi 4 dan 6 secara bersamaan? Tapi selain 1 ya. Oke, kita coba 2 dulu. 4 bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa juga kan? Nah, karena ada angka yang bisa membagi 4 dan 6 sekaligus, berarti 4/6 ini bisa disederhanakan. Paham? Oke, contoh yang kedua. Misalnya kakak punya pecahan yaitu 5/16. 5/16 ini kira-kira bisa nggak disederhanakan? Oke, sekarang kita cek. Kira-kira ada nggak angka yang bisa membagi 5 selain 1? Kita coba 2 dulu. 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 5 dibagi 3 nggak bisa juga. 5 dibagi 4 masih nggak bisa juga kan? Nah, berarti tinggal 5 dibagi 5. Nah, masalahnya apakah 16 bisa dibagi 5? Nggak bisa kan? Karena 5 cuma bisa dibagi 5, sedangkan 16 enggak bisa dibagi 5, berarti pecahan ini sebenarnya udah sederhana. Kalian nggak perlu menyederhanakannya lagi. Oke, sampai sini udah bisa dipahami ya bedanya pecahan yang bisa disederhanakan dengan yang tidak bisa disederhanakan. Jadi pada intinya kalau pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahan itu bisa disederhanakan. Tapi kalau udah nggak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti pecahan itu sudah sederhana. Kalian nggak perlu sederhanakan lagi. Oke, mungkin bisanya diubah ke pecahan campuran. Kalau setelah disederhanakan, pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Oke, kalau kalian udah ngerti pecahan yang bisa disederhanakan itu seperti apa, sekarang baru kita mulai menyederhanakan suatu pecahan. Misal kakak kasih contoh, berapakah bentuk paling sederhana dari 18/30? Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kakak punya dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Oke, sekarang kita coba cari FPB dari 18 dan 30 dengan pohon faktor. Oke, kita mulai dari 18 dulu. Ingat, kita bagikan dengan bilangan prima ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, 18 kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 nggak bisa kan? Berarti kita coba bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 itu udah bilangan prima kan? Maka kita stop sampai sini. Oke, sekarang kita ganti yang 30. 30 dibagi 2 dapat 15. 15 dibagi 2 nggak bisa. Kita coba bagi 3. 15 dibagi 3 dapat 5. 5 itu udah bilangan prima, maka kita stop. Oke, kalau sudah, baru kita tuliskan faktorisasinya. 18 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya 30 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kalau kita mau cari FPB, kita tentukan angka yang sama, atau kita cari angka yang sama dari kedua bilangan ini. Dan pilih yang kecil. Di 18 ada angka 2 dan di 30 juga ada angka 2. Nah, di sini duanya ini kan sama besar. Ya udah, tinggal kita tulis aja 2. Karena nggak ada yang lebih kecil, ya kan? Kemudian di 18 ada angka 3. Di 30 juga ada angka 3. Nah, sekarang kita pilih yang lebih kecil. Antara 3 dan 3 pangkat 2 yang lebih kecil yang mana? Yang 3 kan? Maka kita pilih yang 3. Nah, udah gak ada angka yang sama lagi kan? Oke, berarti FPB dari 18 dan 30 adalah 2 kali 3.
2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, kalau FPB-nya udah ketemu, sekarang kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebutnya. Berarti 18 kita bagi 6 dan 30 juga kita bagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, hasilnya yaitu 3/5. Jadi bentuk paling sederhana dari 18/30 adalah 3/5. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut, cara yang kedua. Kalau kalian nggak bisa atau males menggunakan FPB, cara yang kedua ini mungkin lebih simpel. Cara yang kedua adalah dengan pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba bagi pembilang dan penyebut pecahan ini menggunakan bilangan prima. 18 dibagi 2 bisa kan? 30 dibagi 2 juga bisa. Jadi atas sama bawah harus sama ya. 18 dibagi 2 dapat 9, 30 dibagi 2 dapat 15. Oke, sekarang 9 dan 15 ini masih bisa dibagi 2 nggak? Udah nggak bisa kan? Kalau gitu kita coba bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa, 15 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, udah kan? Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi, yaitu 3/5. Jadi untuk memilih cara 1 atau cara 2 itu terserah kalian. Kalau kalian lebih mudah pakai FPB, silahkan pakai cara yang pertama. Tapi kalau kalian nggak mau pakai FPB, ya udah bagi aja pelan-pelan seperti cara yang kedua tadi. Sampai sini bisa difahami ya cara menyederhanakan suatu pecahan. Oke, biar makin paham, kakak kasih contoh satu lagi. Misalnya 36/24. Pecahan ini mau kita sederhanakan. Misal kakak pilih cara yang kedua untuk menyederhanakannya. Oke, 36/24. Nah, kita bagi pelan-pelan pakai bilangan prima. 36 dibagi 2 bisa, 24 dibagi 2 juga bisa. Oke, 36 dibagi 2 dapat 18. 24 dibagi 2 dapat 12. 18 dan 12 masih bisa kita bagi 2 ya. 18 dibagi 2 dapat 9. 12 dibagi 2 dapat 6. 9 dan 6 masih bisa dibagi 2 enggak? 6-nya sih bisa, tapi 9-nya kan nggak bisa. Nah, karena itu maka kita coba bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi 3. Oke, kita bagikan. 9 dibagi 3 dapat 3. 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sekarang jadi 3/2. Nah, 3/2 ini udah bentuk paling sederhana, karena udah nggak bisa kita sederhanakan lagi, ya kan? Tapi karena pembilangnya di sini lebih besar dibanding penyebutnya, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 3/2 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, maka jadi 1/2. Nah, seperti itu. Dapat dipahami ya? Bagi adik-adik yang belum tahu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, adik-adik bisa lihat video kakak tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang, lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal.
Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan? 1, 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian porogapit. Nah, kita bagikan nih pembilangnya, yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3, hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15, sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih, sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Baik, kita kurangkan 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 32/5. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.